Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayyuhal tullab wa talibat. La'alakum da'iman fi ri'ayatillah wa fi aminillah. Baik. Hamdan wa syukran lillah ala ni'ami allati an'ama 'alaina zahiratan wa batinatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Baik, alhamdulillah ana nasrun bi hadzal liqa'u ثالثة من هذا الباب باب الرابع يعني عن الأخلاق محمودة ya. Bab 4 tentang akhlak terpuji ya. Waqad wasalna al-an ila sifat qana'ah wa kadzalika tawakkal. Kita sudah sampai pada bagian D, qana'ah dan tawakal. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan materi yang sebelumnya tentang optimis dan teguh pendirian dapat dipahami dengan baik. Oke ya. Anak-anakku, saya menekankan agar kalian selalu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ya. Rajin menggunakan masker. Oke, pada pengertian yang lalu tentang teguh pendirian, penekanannya adalah kalian harus memiliki sifat yang konsisten. Apa saja? Ya, bisa juga dalam bidang keyakinan, ya. Kalian harus lagi dengan agama yang kalian peluk, tidak boleh terbujuk oleh godaan syaitan, tidak berbuat syirik, atau tidak berpindah agama. Kalian juga harus teguh pendirian dalam hal apa? Untuk bertahan dari bujukan teman ketika diajak berbuat buruk ya. Dan masalah dermawan ya. Dermawan, kalian juga harus menanamkan sifat dermawan karena ini sangat baik sekali bagi diri kalian. Oke, kalau kalian mempunyai kelebihan harta, maka senantiasalah berbagi terhadap sesama yang membutuhkan menurut pandangan kalian. Mereka yang membutuhkan uluran tangan dari kalian. Itu garis besarnya ya dari sifat dermawan. Oke. Nah, adapun tentang optimis ya. Optimis kalian juga harus berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal ya. Optimis kalau kalian sebagai siswa ya harus rajin belajar. Kalau mau nilainya baik ya harus belajar. Kalau misalnya kalian sudah bekerja, kalian harus optimis. Ingin mendapatkan usaha atau hasil yang baik ya harus bekerja keras. Kalau kalian dalam hal beribadah ya, kalau ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian harus beribadah dengan baik dan benar. Itu garis besarnya. Nah, qanaah ya. Qanaah ya dalam pengertian kita ya yaitu rela menerima apa adanya ya, legowo lapang dada, bahasa kasar bahasa halusnya ini, bahasa gampangnya lapang dada. Qanaah ya, dikasih seberapapun oleh Allah terima, dikasih seberapapun oleh orang tua nerima, dikasih bagian seberapapun dari teman misalkan nerima ya. Berapa banyak pun yang diberi, ya terima, jangan gerundel dalam hati ya. Mulut bilang iya, nggak apa-apa, tapi hati berkata lain ya. Gerundel dalam hati. Nah, istilah Jawanya begitu ya. Kemudian, rela menerima apa adanya bukan berarti bermalas-malasan dan hanya menunggu nasib. Ini begini maksudnya ya anak-anakku ya. Hidup sederhana boleh ya. Tapi tidak boleh pasrah begitu saja. Kalau ingin hidupnya lebih baik ya berusaha. Ya Allah ya saya cukup aja begini biarpun sengsara, biarpun susah gitu. Tapi kalau memang bisa ada kesempatan untuk berusaha, jangan malas-malasan untuk bekerja, jangan malas-malasan untuk belajar. Seperti itu ya. Nunggu nasibnya sampai ajal banjabut, tidak bisa ya. Itu bukan sifat seorang muslim yang baik. Nah, orang yang bersifat qanaah itu merasa cukup dengan rezeki yang diperolehnya. Maksudnya ketika bekerja ya dapat gaji 3 juta, syukuri, alhamdulillah memang segitu yang diberikan, yang didapat dalam bulan itu. Misalkan bulan-bulan berikutnya lebih bekerja keras lagi, alhamdulillah dapat rezeki tambahan, syukuri. Ya, seperti itu ya. Kalau kalian sebagai anak-anak ya
Ya standarnya kalau diberi orang tua uang jajan ya 50.000 sehari, syukuri alhamdulillah ya. Jangan bilang kurang mah kurang pak atau semacamnya, berundel lagi, ngoceh-ngoceh lagi sama orang tua ya. Tidak, itu syukuri ya. Itu sudah diberikan orang tua pun dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka merasa bahwa rezeki itu ya diberikan dari Allah kepadanya. Itu yang intinya kita pahami ya. Semua yang diberikan kepada kita asal muasalnya dari Allah, meskipun yang mengulurkan itu dari tangan orang tuamu ya. Nah, qanaah itu merupakan jalan menuju ridha Allah, anak-anakku ya. Qanaah itu baik sekali kalau kita tanamkan dalam diri kita, insya Allah hati ini tenang ya, tidak merasa kayak orang seorang lintah itu, lintah darat itu kerjanya minum darah sampai dia gemuk mau meledak gitu ya. Nah, itu hindari seperti itu ya, kita rasa kurang terus kayak korun gitu ya, ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, sudah ada 1 M minta 2 M, sudah minta kasih ke depan 2 M, 2 karung emas minta 3 karung emas ya, sudah dapat mobil 1 minta lagi ya, sudah punya rumah, ya Allah rumah saya dari papan, saya minta rezeki ya Allah darimu, Allah kabulkan, akhirnya bikin dari batu, minta lagi ya Allah rumah saya dari batu baru 1 lantai, ingin lagi 2 lantai, dikasih, ngeruntel lagi dan seterusnya, tidak ada puas-puasnya ya. Nah, sifat lawan sifat dari ini anak-anakku qanaah itu ya, legowo nerima padanya ya, lawannya itu rakus ya, tamak ya, serakah itu sifatnya ya. Nah, kalau orang menanamkan sifat qanaah ini baik-baik dalam hatinya, maka kalian akan terhindar dari sifat rakus ya. Satu, punya orang disikat saja, punya teman kamu sikat saja, satu nampan piring ya, satu nampan loyang besar kamu sikat semua ya. Itu kurang lebih bahasa sederhana begitu ya. Nah, positifnya, dampak positif dari sifat qanaah itu yaitu tetap giat berusaha dan bekerja ya. Kita terima Allah yang berikan kepada kita, kita tetap berusaha dan bekerja untuk mencari pendapatan yang berikutnya ya. Habis bulan ini dapat sekian, baru kerja lagi, begitu terus ya. Rela menerima apa adanya dari hasil pekerjaan yang halal, asalkan yang halal, tidak dari perbuatan mencuri, korupsi, atau mengambil hak orang lain, makan riba, dan lain-lain ya. Nah, bersabar jika mengalami kegagalan, kalaupun dalam bekerja keras sudah keluar keringat, bercucuran keringat, tapi tidak yang diharapkan itu nihil, ya sabar ya. Karena Allah Maha Adil di hari-hari berikutnya, di bulan berikutnya. Nah, tidak hanya mementingkan harta kekayaan saja kalau memiliki sifat qanaah ya. Jadi kemaslahatan yang lain juga dipentingkan, tidak mikir harta mulu ya, harta terus dipikirkan, terhindar. Kemudian terhindar dari sifat tamak, rakus, iri hati, dengki, dan malas ya. Itu positifnya kalau punya sifat qanaah ya. Kita terhindar dari hati, ya udahlah ya, Allah ngasih saya begini ya, tetangga depan rumahku enak hidupnya, mewah, ya oke, terima saja ya. Jangan sorry ya Allah, kenapa tetangga itu hidupnya enak sekali ya, saya kok susah gitu. Mereka punya kulkas, punya mobil, punya ini, punya itu, kok saya susah. Itu kita berusaha. Hati-hati ya, hati-hati dengan sifat tersebut anak-anakku ya. Ngiri sama yang dimiliki oleh Allah. Itu temanku kok barangnya bagus-bagus ya, bilang gitu ya. Kok saya begini, akhirnya kamu ngomel sama ibumu ya, ibumu kondisinya tidak sama dengan temanmu ya, tidak semampu temanmu, kamu iri dengan barang milik temanmu. Nah, hati-hati seperti itu. Atau dengki ya, dengki. Ih, ya Allah, itu orang, itu temanku di depan itu, nah, saya itu kesel sekali lihatnya, dia itu sombong, dia ini begini-begini, rasanya itu pengen mau makan, cubit ya, dengki, kesel ya, kesel kalau lihat orang itu, lihat teman kita itu hidupnya enak.
hidupnya mewah atau berkecukupan atau dia memiliki barang yang lebih bagus dari kamu gitu ya. Nah, hindari ya dengan menyimpan menanamkan sifat qanaah ini ya kita dapat terhindar dari sifat rakus, tamak ya, iri hati, dengki ya, dan malas ya. Nah, terhindar dari murka Allah. Alhamdulillah kalau dengan sifat qanaah ini kita terhindar dari murka Allah. Artinya secara nggak langsung kita rajin-rajin bersyukur ya, dikasih sekian syukuri karena Allah berjanji wala in syakartum lazidannakum. Kalau kita mensyukuri apa yang diberikan Allah, tambah insya Allah. Wala in kafartum in adzabi lasyadid. Kalaupun ya kita ogah-ogahan berucap syukur yang sudah diberi ya hati-hati ya. Azab Allah itu pedih ya. Oke, next ya. Masalah sifat tawakal. Nah, tawakal itu bisa dipahami dengan ya menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Sederhananya gini anak-anak. Kalian ini sebentar lagi mau ujian ya. Tentu kalian mengharapkan nilai yang baik ya. Kuncinya apa supaya dapat nilai yang baik? Belajar, 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 dan belajar. Tidak ada cara lain selain belajar. Tiba hari hari Senin katakan, ya sekarang hari Senin, ketemu hari atau hari Kamis lah, berarti punya Selasa Rabu, ya Senin Selasa Rabu waktu kalian belajar ya sebelum hari Kamis. Kalian belajar mengharapkan nilai 100, kalian berusaha terus supaya bisa mengetahui atau menjawab soal-soal yang diberikan nantinya. Nah tiba hari H, ya sudah menjawab semuanya, klik kirim, kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan usaha saya ya Allah. Nah begitu. Jadi yang mustahil adalah, yang nggak mungkin adalah kalau kalian mengharapkan sesuatu yang gede, skor yang bagus atau nilai bagus, kagak belajar, rasanya nggak mungkin. Ya, pasti butuh belajar dulu baru dapat nilai bagus. Nah kalaupun dalam hal bekerja, ya mencari rezeki yang halal ya, orang tua kalian misalkan ya kerja keras ya, apa yang distandarkan oleh misalkan pimpinan atau bos, kerjakan dengan baik, akhirnya di tanggal 30 atau tanggal 1 bulan berikutnya orang tua kalian mendapatkan gaji ya. Nah itu tinggal berdoa, ya Allah semoga ada keajaiban, ada tambahan ya dari pintu yang tidak diduga-duga ya, seperti itu misalkan. Atau pedagang ya, sudah berusaha keras, sudah menjual sekian produk, sekian barang ya, tinggal berusaha, ya Allah mudahkanlah rezeki saya pun lipat gandakan rezeki saya, seperti itu. Nah jika sudah berusaha apa yang berikutnya tetap masih gagal, ya bersabar lagi, nyawa masih ada di badan kita, tinggal berusaha lagi di hari-hari berikutnya, di bulan-bulan berikutnya. Allah tidak luput dari pandangan kita ya. Nah bersabar bukan berarti pasrah dalam dan berdiam diri, bukan begitu anak-anakku ya. Bengong aja. Nah artinya sudah berusaha, tinggal berdoa, pasrah berapapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah tawakal itu tidak sah tanpa disertai dengan ikhtiar ya, usaha itu ya. Tawakal kita berserahkan, ya Allah saya ini usaha saya segini, saya sudah bekerja semampu saya ya, saya sudah berusaha semampu saya dan saya berdoa kepada Engkau, itu urutannya ya, ikhtiar. Tidak mungkin kamu mau dapat nilai serahkan saja pada Allah tanpa ada usahamu, terus doamu minta nilai 100, ya mimpi namanya itu ya. Ya, setelah aturan-aturannya ucapkan Allah. Nah, hadisnya apa hadis? Ayatnya Allah, fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Oke. Al-Imran ayat 156. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, oh ya, sungguh-sungguh niatmu, maka bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Ya sudah ikhtiar, ya sudah usaha, serahkan pada Allah dan berdoa. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya. Ya, sifat-sifat ini bagus sekali ditanamkan diri kita, akan menjadi pribadi yang baik, yang tidak ada sempurna betul tapi yang baik ya. Pun kalau memiliki sifat-sifat ini pasti kalian disayangi teman-teman, apalagi orang tua ya.
Orang tua kalian akan menyayangi kalian. Ya, di usia muda masih usia 5 SD tapi memiliki sifat-sifat begini luar biasa. Akhlak yang bagus ya. Nah, apa dampak positifnya kalau memiliki sifat tawakal ini? Ya, kalian akan memiliki sifat yang giat dalam bersemangat dalam bekerja dan berusaha, belajar terus, pantang mundur ya. Nah, senantiasa berdoa dan berserah diri kepada Allah ya. Rajin-rajin setelah berusaha ucapkan niat doamu setelah sholat, ya Allah, saya sudah berusaha, saya sudah berikhtiar dan saya pasrahkan kepada Engkau dan saya mudah-mudahan berharap hasil yang baik, ucapkan setelah sholat begitu. Bersyukur jika mendapat kebahagiaan dan bersabar apabila mengalami kegagalan ya. Ketika setelah berdoa itu Allah ijabah, Allah kabulkan, syukuri alhamdulillah ya Allah, usaha saya tidak meleset, saya dapat nilai 100 atau saya mendapat gaji yang besar, mendapat penghasilan yang besar, syukuri. Tapi kalau yang kalian alami sebaliknya, ya Allah kayaknya kurang salah satu jadi 99 misalkan ya Allah. Oke, saya syukuri, sabar, saya berusaha lagi. Atau misalkan kalau berusaha ya Allah yang saya harapkan tidak sebanding dengan nominalnya misalkan, ya saya bersabar, mudah-mudahan di bulan berikutnya, di hari berikutnya saya mendapatkan hal yang lebih baik ya, terhindar. Kemudian terhindar dari sifat sombong ya. Kalau memiliki yang diinginkan tidak sombong ya, karena itu pemberian dari Allah ya. Punya rumah, punya mobil mewah dan lain-lain ya, setelah mendapatkannya yang sombong. Oke. Dan tidak gelisah tetapi selalu tenang dan menjalani kehidupan sehat. Oke anak-anakku sekalian ya, mudah-mudahan dua sifat ini sekaligus terakhir dari bab 4 ini kalian dapat mengerjakan uji kompetensi ya. Uji kompetensi sifat-sifat ini kalian tulis ya. Mohon untuk selalu memantau, menyimak ya video yang Ustadz upload di YouTube. Oke. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.